Halo pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit dan tentunya bersama rekan setia saya Halo, saya Bumi. dalam podcast kesayangan kita, Geruda Geruda Podcast. Podcast. Oke, gimana hari ini cuacanya Kak Bumi? Apakah lagi gloomy-gloomy atau lagi sunny-sunny atau bagaimana ini? Gak tahu ya, dari tadi di rumah aja nih, tapi kayaknya di luar udah mulai mendung sih. Wow, Iya, mendung ya. Baik, yang penting untuk bicara soal cuaca akhir-akhir ini, yang mendung, yang panas, yang suka berubah-berubah. Teman-teman di rumah jangan lupa menjaga kesehatan selalu karena itu sangat penting sekali ya. Dan kita akan memasuki minggu yang baru tentu dalam kondisi yang sehat bugar untuk memulai aktivitas kembali. Ngomong-ngomong soal kondisi dan soal cuaca, hari ini kita akan ngobrol soal hal yang mungkin setiap orang pernah mengalaminya kali ya dalam waduh, kayak hidup. gimana tuh? Mungkin entah itu pengalaman sakit hati atau pengalaman kecewa yang kita rasakan dari orang sekitar atau mungkin orang terdekat kita kali ya, yang kemudian membuat kita itu menjadi apa namanya. Menjadi hancur, kayak gitu maksudnya Kak ya? Iya, betul sekali. Nah, bicara soal sakit hati, Kak Bumi sendiri pernah nggak merasa sakit hati atau kecewa atau ya sejenisnya semacamnya? Gimana ya, aku tipikal orang sebenarnya yang mudah move on ya. Yang harus move on sih, nggak mudah move on. Move on-nya sulit, tapi harus. Iya, Soalnya life must go on kan, kayak benar, gitu. setuju, setuju. Tapi yang namanya kita manusia kayaknya sakit hati, rasa kecewa itu hal yang wajar sekali ya kita Mhm, rasakan ya. Apalagi mhm, kadang kita lupa nih, kita suka berharap, sekali sama manusia, padahal kan katanya kita betul, nggak boleh berharap kepada manusia ya. betul, Karena setelah kita punya ekspektasi dan itu tidak sesuai, maka itu akan bikin sakit banget hatinya, kayak gitu. benar. Ini kenapa nih kita ngomong sakit hati nih? Oh iya Lagi ya, sakit hati atau gimana nih? jadi kalau bicara soal sakit hati nih ya Kak Bumi, atau kekecewaan sebetulnya, ini ada stigma-stigma atau ada pendapat-pendapat yang masih sering muncul di masyarakat nih, terkait dengan komunitas gay atau lesbian. Maksudnya begini, kalau Kak Bumi mungkin, sering dengar atau mungkin ketika ada dalam satu komunitas atau mungkin ada dalam suatu, obrolan atau mungkin lagi duduk bareng-bareng, Bapak RT atau Ibu RT atau mungkin dengan teman-teman sekitar, mungkin pernah dengar seperti ini bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang keluar yang menyatakan begini bahwa si A itu dia jadi bencong atau menjadi gay itu gara-gara dia mungkin sakit hati atau dia tuh kecewa sama perempuan atau sama ceweknya. Kira-kira pernah denger nggak Oh, sih hal-hal kayak gitu? sering sih. Baik baik di dunia nyata atau dunia goib. Enggak, maksudnya baik di dunia nyata ataupun apa sih lawannya, dunia maya, Dunia kayak maya gitu ya, ya. oke Udah kan lama nggak dunia denger istilah dunia maya ya. Tapi itu, stigma yang sering banget memang, kayak orang jadi single lama, pas ditanya, "Kenapa sih single nggak kawin-kawin?" Kayak gitu. mhm, Karena dulu sempat menjalani hubungan tapi kecewa atau sakit, kayak gitu. Ya mungkin sih, kayak yang aku bilang tadi, move on kan nggak mudah, mungkin dia tipikal, yang nggak mudah move on, kayak gitu. betul. Nah, tapi di sini itu sering kayaknya jadi alasan untuk, dia jadi gay gara-gara pernah kecewa atau pernah disakiti oleh perempuan, kayak gitu. Itu sering banget dan orang awam percaya aja sih. Kalau Langit gimana, percaya nggak kalau ada yang ngomong kayak gitu? Kalau dulu ya mungkin karena dulu karena mungkin keterbatasan literasi dan juga keterbatasan informasi, hal itu menjadi informasi yang menurut aku tuh ya benar-benar aja begitu ya. Tapi Tuh ketika kan? sudah ada di dunia yang semakin maju dengan kemudahan mengakses segala informasi, ternyata melihat fenomena atau melihat kejadian-kejadian seperti ini, kemudian disambungkan lagi dengan stigma-stigma yang muncul, terutama stigma yang menyatakan bahwasanya, oh seseorang si cowok ini atau si cewek itu dia sakit hati, dia jadi gay atau jadi lesbian karena sakit hati mungkin sama pasangan cewek sebelumnya atau pasangan cowok sebelumnya. Bagi aku sih itu mungkin menjadi bagian atau memberikan sumbangsi juga, tapi itu persentasinya mungkin kecil kali ya, dibandingkan dengan ini balik lagi,
kepada seseorang itu dia punya yang sudah ada naluri itu sudah ada sejak dia lahir gitu loh. Artinya dengan kata lain, pengalaman disakiti atau dikecewakan sama perempuan itu bukan jadi faktor utama ya, Betul. untuk seseorang menjadi gay. Nah, setuju sih ya, aku mungkin, sama yang Kakak bilang tadi gitu. Wah, jadi wajar banget kalau misalkan orang awam kayak percaya aja kalau misalkan Mhm. ada gay yang bilang, "Iya nih kita pernah disakiti sama perempuan, jadi nggak suka perempuan lagi," kayak gitu. Sesimpel itu gitu loh. Tapi yang jadi Betul. pertanyaanku adalah, kenapa sih banyak di antara kita gay yang bertameng di balik alasan itu kayak gitu, atau berlindung di alasan seperti itu gitu. Nah, ketika aku coba pelajari lagi nih, Mhm mhm. karena kayaknya alasan itu yang paling logik gitu Bet loh, untuk diterima sama orang awam atau orang hetero kayak gitu. betul. Iya, karena kan yang namanya kekecewaan, kemudian sakit hati, ini kan dialami sama semua orang ya, Betul. baik dia gay, LGBT, ataupun dia hetero kayak gitu. Betul. Nah, jadi ketika dia mengutarakan bahwasanya, "Iya nih karena sakit hati, karena pernah dikecewakan sama perempuan," dia berharap bahwasanya orang hetero akan lebih relate dan ternyata benar. Orang hetero karena dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, jadi dia ngerasa relate dan kasihan. Jadi Betul. kayak, memaklumi, "Oh wajar kalau begitu dia jadi gay, gara-gara dulunya dia pernah disakiti sama perempuan," kayak gitu. Nah, tapi hal ini sebenarnya tidak 100% benar karena seperti yang Kak Langit bilang tadi, mungkin iya ini jadi salah satu faktor atau pemicunya, tapi ini bukan Betul. faktor utama Betul. karena sebenarnya dia udah gay dari sananya kayak gitu. Betul Iya kan? sekali. Tapi kadang kan kita suka denial nih, Betul. kayak yang aduh gimana ya, padahal aku ngelihat ada cowok ganteng udah cenat-cenut aja nih kayak gitu. Iya. Tapi kayak, "Ah, nggak boleh, ini nggak bener," kayak gitu. Nah, ada di denial kayak gitu. Dan mau cari alasan apa sih yang pas biar orang ini bisa menerima aku apa adanya, ya udahlah, kayaknya paling gampang bikin-bikin aja deh alasan aku pernah disakiti kayak gitu. Dan aku pernah baca juga beberapa cerita bahwasanya memang ada beberapa gay Mhm. yang memang mereka udah tahu sebenarnya udah sadar bahwasanya mereka tidak punya ketertarikan dengan Mhm. lawan jenis. Nah, Mhm. namun mereka dengan sengaja untuk mencoba melakukan hubungan atau relationship dengan lawan jenis. Nah, namun karena memang tidak ada hasrat ya, kayak Mhm jadi mhm. nggak dapat romantiknya di dalam Betul. hubungan itu, gitu. Nah, akhirnya hubungan itu kandas dan disinilah nanti si cowok itu, dia jadi playing victim dan ngerasa dikecewain, ngerasa disakitin, dan itu bisa jadi alasan kayak jadi tameng atau topeng dia untuk berlindung dia jadi gay gara-gara alasan itu, gitu. Wow, berarti lumayan dramatik sekali ya sebetulnya ya, teman-teman Iya. kita yang masih sering berlindung di balik, stigma-stigma seperti ini. Bahkan yang lucunya seperti ini Kak Bumi, kadang kita orang tuh sering menggunakan alasan ini sebagai alasan klasik ya, yang mengatakan bahwa, "Oh iya aku menjadi ini tuh karena aku sering disakitin cewek, atau aku sering disakitin cowok." Padahal dalam kenyataannya kita tuh nggak pernah lihat loh, dia itu pernah berpacaran sama cewek atau sama cowok sebelumnya. Jadi kadang tuh jadi, "Oh iya, apakah dia ini pernah berpacaran sama wanita atau pria goib atau seperti apa?" Kadang hal-hal ini tuh mereka ambil atau mereka pakai sebagai tameng seperti yang tadi Kak Bumi bilang gitu loh. Jadi kalau kita bilang atau kita jadikan hal ini sebagai satu satu alasan yang kemudian bisa membentuk kita menjadi seorang gay, ini sebetulnya kita harus keluar dari ini. Kita harus memberikan edukasi sehingga orang-orang di luar sana, orang-orang yang mungkin awam tidak paham dengan hal seperti ini, tidak terjerumus dan mempergunakan landasan ini sebagai, "Oh iya, karena anak saya dulu begini sehingga dia menjadi gay." Atau anak perempuan saya dulu begini sehingga dia menjadi lesbian. Nah, ini harus perlu kita luruskan bersama, begitu ya, sehingga tidak terjadi lagi informasi misinformasi yang beredar di masyarakat. Karena gini logikanya, kalau seandainya kita bilang, "Oh, karena saya sering sakit hati sebagai seorang pria, saya sering sakit hati sama cewek," atau sebagai seorang wanita, saya sering sakit hati sama disakiti sama seorang pria, makanya saya beralih menjadi seorang lesbian atau saya beralih sebagai seorang gay. Persoalannya, sekarang ini saya seorang gay atau saya seorang lesbian. Terus kalau saya sering disakiti hati sama seorang cewek yang sama atau cowok yang sama, apakah kita akan kembali lagi menjadi hetero?
dan kembali Nah, lagi mencoba menjadi seorang hetero, menyukai wanita atau kemudian menyukai lelaki lagi. Nah, itu gimana kamu kira-kira? iya betul. Lagi-lagi aku setuju nih. Itu logik yang bener sih, yang masuk akal gitu. Jadi logik seperti itu kalau misalkan kita pernah sakit hati, kita pernah kecewa sama perempuan, kemudian Hmm. kita menjadi gay. Mm-mm. Nah, ini kalau misalkan memang sesakti itu, Mm-mm. dampak dari sakit hati dan kecewa bikin kita Mm-mm. mengubah orientasi seksual kita dari hetero kemudian menjadi gay, artinya itu juga bisa berdampak ketika kita sudah jadi gay nih, aku ya misalkan Mm-mm. aku hetero nih, kemudian aku pacaran sama cewek atau berhubungan baik itu suami istri ataupun pacaran, kemudian saat aku bilang aku jadi gay gara-gara sakit hati nih sama dia kayak gitu. Nah, kemudian Mm-mm. aku jadi gay. Nah, kemudian ketika kita jadi gay kan nggak ini langsung kita happy ending Betul, dan punya pasangan yang baik-baik saja. Tentu kita betul. juga di hubungan romansa itu kita juga ada pasti sedihnya, ada kecewanya. Nah, pertanyaannya, kenapa pada saat jadi gay, lu sakit hati dan juga lu kecewa, kenapa lu nggak balik lagi jadi Betul, hetero kayak gitu? betul. Justru malah nyari yang lain ya. Iya, nyari yang lain. Dari cowok si cowok A sakit sama cowok A, ya udah langsung swipe kanan, cari cowok B, cari cowok C. Kenapa nggak cari perempuan lagi? Nah, Iya. artinya ya udah nggak usah denial, udah memang gay dari sananya kayak gitu loh. Yes, betul sekali. Jadi kita harus lepasin topeng kita, kemudian yang paling penting adalah kita harus terima diri kita dulu nih. Karena sebagian besar orang ini masih belum ada pada level acceptance atau penerimaan. Sehingga banyak sekali hal-hal yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk mendongkrak atau mencari pembenaran bahwasanya saya begini karena saya begitu. Padahal sebetulnya dari dalam diri sendiri itu sudah ada, ibaratnya tuh sudah ada aliran-aliran itu, kegeyan itu sudah ada dalam diri kita. Cuma nanyanya itu dia tadi, kita masih denial, kita masih belum menerima diri kita itu bahwasanya oh kita gini gitu loh. Ditambah lagi dengan lingkungan Indonesia atau masyarakat Indonesia yang belum mendukung tentang adanya komunitas seperti ini. Dan apa ya, sebenarnya kita tuh sangat setuju dan sadar bahwasanya memang untuk hidup di Indonesia dengan berekspresi apa adanya kita itu nggak gampang gitu loh. Betul, Nah, tapi kita harus mulai dari kita menerima diri kita sendiri, nggak boleh bohong, karena betul, capek loh gitu, hidup betul, sama kebohongan kayak gitu. betul. Nah, dan apa ya, kalau kita terus-terus ngebohongin diri kita sendiri, kemudian kita ngebohongi sosial, nanti ke depan Indonesia bakal kayak gini, tambah lama tambah jadi makin banyak homofobik gitu. Karena kalau misalkan kita lihat di media, misalkan ada yang tampil dengan tema LGBT, banyak yang bilang jangan kasih panggung, jangan kasih panggung. Nah, Yes, sementara kita nggak butuh panggung itu gitu loh. betul. Tapi ini kayak ibaratnya kalau misalkan kamu bilang kamu nggak mau kasih panggung atau kamu nggak mau tahu nih teman-teman hetero, itu tuh kayak kamu nutup mata padahal ada jurang di depan kayak gitu. Betul, Nah, setidaknya kalau kamu buka mata kamu bisa tahu, oke, jurang ini dalam atau enggak, gimana cara ngelompatnya, gimana cara menghindari, atau gimana cara bikin jembatan untuk bisa sampai aman ke pulau itu karena ada jurang atau karena ada apa gitu loh. betul, Itu yang ngebedakan negara kita sama negara tetangga kayak gitu. betul sekali. Jadi mungkin hari ini dengan mendengarkan podcast kita, at least kita bisa sedikit lebih mengerti ya, dan memahami bahwasannya stigma-stigma itu tidak bisa selamanya kita gunakan. Karena sekarang zaman semakin modern, semua informasi sudah gampang kita akses, dan kalau seandainya ada yang masih menggunakan alasan-alasan klasik seperti ini, itu mah kita abaikan saja. Karena sekali lagi seseorang itu bisa menjadi gay atau menjadi lesbian, itu dia sudah punya kecenderungan itu dari awalnya. Itu sudah ada dari dalamnya, seperti itu. Benih-benihnya udah ada ya. Benihnya udah ada. Tinggal sering disiram, tergantung berapa sering disiram, itu dia. Bener gak sih? Jadi karena Bener. sering disiram itulah, makanya benih yang tadinya sudah ada, dia akan semakin muncul. Kayak gitu. Iya, bener.
ngomong-ngomong masalah sakit hati sama perempuan atau kecewa sama perempuan, kemudian kita jadi gay, kita bisa ngelihat fenomena ini arahnya nanti akan jadi salah satu pemicu atau penyebab banyaknya papa-papa muda kayak gitu. Nah, Mhm. kalau misalkan kita bisa lihat nih di sekitar ya, banyak laki-laki yang memang mungkin kita nggak bisa pastikan nih karena kan kalau Iya, gay ya tergantung dia mau ngaku atau enggak gitu loh. bener. Jadi banyak laki-laki muda yang menikah, kemudian mungkin setelah punya anak atau setelah beberapa tahun dia pisah sama istrinya, kemudian dia tidak menikah lagi dengan perempuan. Nah, pas ditanya kenapa, dia punya traumatik kayak gitu loh. Dia Mhm. punya traumatik karena memang dari pasangannya atau dari mantan istrinya itu kayak jahat atau mungkin dia tersakiti. Nah, poinnya di sini loh, aku bilang kadang mungkin nggak semua, tapi beberapa di antara mereka kadang mereka playing victim kayak gitu loh. Betul. Ya, mungkin ada yang istrinya kedapatan selingkuh Mhm. atau juga mungkin ada pria lain di dalam hubungan mereka. Betul. Nah, ini kalau misalkan orang awam nih, orang awam yang suka judging juga nih, Mhm. kan sebenarnya kita nggak tahu nih urusan ranjang mereka seperti apa ya. Bener. Cuma mereka berdua yang tahu, tapi kan possibility itu ada kemungkinan bahwasanya kenapa ada pria lain, kenapa dia istrinya selingkuh, ya mungkin dia nggak dinafkahi gitu loh. Jadi mereka menikah, kemudian pas giliran, istrinya lagi sange-sangenya, suaminya kayak dingin, iya loh. Nah ternyata ya itu salah satu pemicunya akhirnya ada laki-laki lain yang memberikan perhatian dan bisa memenuhi kesangean itu, ya udah berlanjut kayak gitu. Nah, Bener. kemudian si cowok ini yang tadinya dia abai sama tanggung jawabnya untuk menafkahi istrinya lahir batin itu dan dia ceritalah ke publik bahwasanya, "Aku tersakiti, aku dikecewakan dan gak mau lagi sama perempuan lain." Memang dia tidak menikah dengan perempuan lain, tapi ternyata dia kucing-kucingan dengan laki-laki Lagi lain. padahal ya Gitu kalau kita loh. pikir-pikir gini, kalau memang dia itu merasa tersakiti, dia punya trauma tersendiri, sekarang kan ini sudah 2024 ya, which is kita sudah punya tenaga-tenaga ahli, dalam hal ini psikolog ya, yang biasanya akan membantu untuk mengarahkan kita, membawa kita untuk mengobati luka trauma kita. Harusnya dia larinya kepada orang-orang atau pihak-pihak yang lebih, punya ini ya, peran penting seperti itu yang bisa, atau tim ahli yang bisa membawa kita keluar dari trauma, bukan masuk ke dalam trauma baru, yaitu malah, membangun hubungan dengan laki-laki. Nah, ini sebetulnya sesuatu hal yang sebetulnya kita tidak bisa kategorikan sebagai hanya alasan istrinya begini dan begitu, sehingga suaminya menjadi gay. Nah, ini yang harus perlu diluruskan sekali lagi, bahwasannya seseorang itu bisa menjadi gay atau menjadi lesbian itu sudah ada bibitnya dari sana. Jadi bukan karena hanya faktor ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima, atau orang ke-100. Tidak segampang itu. Tapi ngomong-ngomong kayaknya kenapa mereka nggak cari tenaga profesional untuk ke masalah ini, karena sebenarnya mereka udah tahu jawabannya gitu loh. Betul. Ya mending mending install Grindr aja, habis itu langsung Betul. dapat, tersalurkan, hasrat-hasrat selama ini tertunda kayak gitu. Toh Betul. juga nanti aku nggak menikah lagi maksudnya aku tinggal jawab aja, aku pernah tersakiti atau trauma kayak gitu. Kan orang-orang awam nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Kalau misalkan aku belum nikah, orang bakal nanya, "Kapan nikah? Kapan nikah?" gitu. Tapi kalau misalkan duda kan statusnya lebih keren nih di Ya, Indonesia, ya nggak sih? betul, betul. Kalau misalkan janda di Indonesia, itu orang akan mikirnya, negatif. Tapi kalau Betul. misalkan duda, itu justru keren kalau di Indonesia. Benar, udah menjadi kayak trend center ya, bahwasanya oke, Iya being duda it means dia normal kok, dia pernah jadi duda kok, padahal hello, iya. it's just a cover. Belum tahu aja dia. Nah ini Iya. dia nih, karena orang kita itu kayak jangan kasih panggung, ya udah akhirnya nggak tahu nih. Nah kebetulan kalau misalkan kamu dengar podcast ini kita kasih tahu, itu yang terjadi saat ini saudara-saudara. Dunia semakin canggih, kita gunakan tangan kita semakin bijak, terutama untuk melihat info-informasi yang penting, jangan hal-hal yang berbau gosip, kemudian hoax, itu yang kemudian kita jadikan sebagai informasi dan kemudian kita sebarkan ke masyarakat. Nah, ini nih yang akan jadi masalah besar. Jadi mendengarkan podcast kita yang menghadirkan informasi-informasi yang kita sebarkan yang benar ya, sesuai dengan moto kita. Iya Kita dong. sebarkan yang benar. Semoga informasi yang kita sampaikan atau sajikan di hari ini bisa membantu teman-teman, terutama yang
kaum hetero di luar sana atau kaum awam di luar sana yang mungkin masih celengak-celinguk atau yang mungkin masih bingung dengan fenomena ini akan mendapatkan lebih wawasan lagi ya, wawasannya lebih terbuka lagi terkait dengan dunia atau komunitas LGBT itu sendiri seperti apa. Dengan demikian, itu yang kita mau sampaikan kepada teman-teman semua yang ada di sana. Kalau seandainya dari materi kita di hari ini mungkin ada yang masih kurang dan ingin ditambahkan dan ingin berbagi, silakan boleh kirim kita pesan atau DM kita secara langsung di Instagram kita di geruda.id. Saya, Langit dan juga tentunya Kak Bumi, kami berdua akan mencoba untuk merespon setiap pesan atau informasi-informasi yang teman-teman kirimkan ke kita ya. Selain itu ada di mana lagi Kak Bumi? Selain itu bisa terus support podcast ini di Apple Podcast atau juga kita juga ada di YouTube ya. Jadi kalau misalkan kamu suka sama ini dan kamu rasa bermanfaat, silakan di like, kemudian jangan lupa untuk subscribe dan juga share. Oke. Biar informasi yang benar ini makin bisa kita sebarkan. Benar sekali, setuju. Oke, dengan demikian saya Langit dan juga tentunya bersama rekan saya Bumi, kita berdua pamit undur diri dari podcast ini. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Dadah. Bye-bye.